Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvino Hidayat. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, angkatan 2024. Oke, lanjut. Saya akan menceritakan kepemimpinan Rasulullah SAW dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, karena karakter dan sifat pemimpinannya yang penuh teladan dan nilai-nilai luhur. Berikut adalah analisis tentang karakteristik utama kepemimpinan beliau dan relevansinya dalam konteks pendidikan. Lanjut, yang pertama adalah sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat mulia Rasulullah SAW ada beberapa menjadi fondasi dan kepemimpinan beliau, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Pertama, sifat siddiq, artinya jujur. Nabi Muhammad selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa pernah berdusta. Contohnya, saat seseorang menuduhnya berbohong, beliau tetap sabar dan terus menyampaikan risalah dengan kejujuran. Yang kedua, sifat amanah, berarti terpercaya. Beliau dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga rahasia dan memimpin umat dengan kejujuran. Contoh nyata adalah ketika beliau dipercaya masyarakat Makkah meskipun belum menjadi nabi karena integritasnya yang tinggi. Tiga, sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan wahyu Allah dengan jujur dan terbuka, tanpa sedikit pun menambah atau mengurangi. Contohnya, beliau mengajak semua orang ke jalan Islam dengan dakwah yang santun meski menghadapi penolakan. Yang keempat, sifat fatonah, cerdas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Contohnya, saat beliau menyelesaikan konflik antar suku dengan cara damai dan adil, bukan kekerasan. Oke, yang kedua, empati dan kasih sayang. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin yang adil, tetapi juga penuh dengan empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Beliau selalu menunjukkan kasih sayang, sehingga membangun hubungan yang hangat dan saling percaya dengan para pengikutnya. Sebagai contoh, ketika umatnya menghadapi kesulitan atau kesedihan, beliau tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan emosional. Hal ini membuat umat merasa dihargai dan didukung secara penuh. Dalam dunia pendidikan, empati dan kasih sayang sangat penting. Seorang pendidikan yang mampu berempati akan lebih mudah membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misalnya, ketika seseorang siswa mengalami kesulitan belajar, guru yang penuh kasih sayang akan memberikan perhatian khusus dan motivasi, sehingga suasana belajar menjadi lebih nyaman dan mendukung perkembangan karakter siswa secara positif. Dengan meneladani sikap empati dan kasih sayang Rasulullah, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh rasa percaya, dan mendorong pertumbuhan peserta didik secara optimal. Oke, lanjut yang ketiga, kemandirian dan ketegasan. Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang sangat mandiri dan tegas. Beliau tidak ragu mengambil keputusan penting dalam menyebarkan dakwah dan membangun umat Islam. Meski terlihat saat memutuskan untuk melanjutkan dakwah secara terbuka, meskipun mendarat resistensi yang kuat, serta saat beliau memimpin perjanjian damai dan peperangan dengan prinsip yang jelas. Dalam konteks pendidikan, sikap mandiri dan tegas sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Contohnya, seorang siswa yang percaya diri dan berani mengemukakan pendapat di kelas akan lebih mudah berkembang dalam pengetahuan dan karakter. Ketegasan juga mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Dengan meneladani kemandirian dan ketegasan Rasulullah, kita dapat menjadi pemimpin dan pendidik yang berani mengambil keputusan serta membimbing anak didik agar tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan bertanggung jawab. Yang keempat atau yang terakhir,
implementasi dalam pendidikan. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menjadi teladan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan. Beliau selalu menunjukkan sikap, perilaku, dan akhlak yang mulia sehingga umatnya mampu meniru dan mengamalkan sifat-sifat positif tersebut. Dalam dunia pendidikan, keteladanan guru sangat penting. Guru yang menjadi panutan dengan sikap jujur, sabar, dan adil akan membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etik Islam. Contohnya, seorang guru yang selalu menepati janji, menghormati siswa, dan bersikap adil dalam memberikan penilaian akan membangun rasa percaya dan disiplin dalam diri siswa. Sebaliknya, ketidakkonsistenan guru dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.